beda ya dari yang tadi. Bu, jadi agenda hari ini kemana kita, Bu? Hari ini kayak terbatas ya, hari Jumat. Sebenarnya tuh saya punya agenda karena kan mau weekend, karena weekend kan biasanya kalau udah masuk kota Padang ini rugi kalau kita nggak jalan-jalan tuh ini kan, apalagi habis ketemu nih sama yang tersayang. Bidadari kecilku kan. Masya Allah. Sebenarnya sih kalau hari ini karena kita terbatas hari Jumat, kita lihat sebentar apa yang bisa kita lakukan ya. Kalau bisa kita sempat main-main ya. Terus habis ini kita mau beli jajanannya dulu. Apa? Andalah ada apa Indomaret, apa Alfamart ya. Alfamart kita. Nggak ada Indomaret. Oh iya. Gak ada. Dilarang Bun. Dilarang. Padang. Pokoknya supermarket aja. Iya, nggak ada rupanya di Padang, baru tahu Padang setengah mati tadi malam. Ada mau dicari. Aduh, Indomaret mana ya? Alfamart kok nggak ada di sini? Baru tahu di Padang ternyata nggak ada. Ya wis lah. Ya, saya sih mengajak dia membeli jajanan apa hari ini. Terus kita juga mau jalan ya, Bu ya. Karena kemarin kita mau pakam, hari ini mau happy ending dulu ya, mau jalan sayang ya. Sekarang kita mau sarapan bareng dulu sayang ya. Sarapan bareng terus Oke teman-teman, sekarang kita berada di Bukit Tinggi, tepatnya di Hotel Grand Malindo ya. Dan di sini bersama Ibu Ratu Gipana dan timnya, dan Ibu Eli juga, Mayang ada di sini, Kipli sama Nanang. Nah, rencana di hari Jumat ini akan jalan-jalan ya, untuk mengajak Ibu Eli, Mayang dan Kipli dan keluarga yang lain jalan-jalan ke tempat wisata yang berada di Bukit Tinggi ya teman-teman. Mungkin siang hari atau sudah Jumat Ibu Ratu akan ke lokasi ya, ke Kayu Tanam lagi. Kita akan lihat nanti ya. habisin makannya. Masya Allah. Makanya kok nggak minum sih dari tadi? Minum apa? Masya Allah. Tabarakallah ya Allah. Luar biasa. Aku bilang kayak ibu. Aku mau kasih vitamin si ibu dulu. Orang saya kok gitu ya? Mungkin dia mandi dulu tadi, mandi dulu. Mayang. Ini Bu Ratu ya? Yang pas awal bahas project di TikTok awal tuh. Abangnya yang video nih. Dia malu kali ya Bun. Barang aja. Bu. Masihnya di barang kamu. Makan kacang hijau. Udah berangkat. Ini ya biar makan sedikit kacang hijau. Kacang hijau Bu ya. Biar sehat. Makan kacang hijau biar sehat, biar pinter, biar cepat jadi dokter. Karena cita-cita Mayang jadi dokter ya.
Benar-benar. Bismillah ya, kita doanya bersama anak aku Mayang jadi dokter. Amin. Halo. Makan. Dan tisu tak keluar-keluar. Meresahkan. Kotoran. Tadi ambil minum. Dari ini tekan. Ya mau lah. Karena sekarang yang paling enak Viral, itu sering lupa. ya cita-cita itu jadi dokter, ya kan? Kalau dokter itu bisa membantu untuk yang lain, ya. Pokoknya harus meneruskan ini apa namanya cita-cita kakak, ya. Harus meneruskan cita-cita Kania untuk menjadi seorang dokter, ya. Harus rajin belajar. Ya, apa lagi? Harus rajin sholat, ya. Patuh sama mama, ya. Nah, pokoknya rajin belajar, rajin sholat, patuh sama mama. Ya, udah itu aja. Ya, Semoga dikabul sama Allah dan semua. ya, insya Allah dimudahkan sama Allah, dirahmati, ya. Jadi sosok Mayang, sang bidadari kecil Uratu calon dokter. Amin. Pink, Ya dia hilang. ini yang ini kalau anak remaja pink kalau pakainya ini karena gambarnya bagus. Kalau mak-mak harus pakainya ini Samsung karena dia kalau ini susah. Apa sih gini, kalau mak-mak paling gampang Samsung. Mau bener ya. Si Mayang ini kan udah konten kreator nih, udah ada apanya. Muatan ini lebih besar daripada ini. Tidak ada bu. Besar itulah, Apa Bu. besar itu tuh? Besar ini? Iya, besar Oh, itu. lebih besar. Nah, ini sama-sama apa namanya Samsung. Cuma dia punya RAM-RAM tersendiri. Saya tahu kebutuhan ibu-ibu seperti apa, Belum kebutuhan membedakan. anak-anak seperti apa gitu, ya kan? Nah kebutuhan dia juga lain. Jadi kita pinter milihin RAM-nya. Iya. Mudah-mudahan lah jadi apa? Bermanfaat Jadi- berkah boy ya. Ini jadi belum rekam ya? berkah. Belum rekam lagi. Yang utama kesehatannya, ya penting harus sehat, ceria, ya. Kemarin kan sempat masuk puskesmas, sekarang ngedrop lagi, sekarang enakan nggak? Enak, nggak lemes lagi, Hah? Lambungnya nggak ini, nggak kram, nggak perih, alhamdulillah. Sekarang udah mulai sehat, ya. Ya, pokoknya kalau untuk kesehatannya Pak Ibu Eli, insya Allah saat ini kesehatannya dalam pengawasan pengobatan saya. Karena beliau ini dia punya tiroid, riwayat Bu, ya. tiroid. Nah kita tahu kalau sudah tiroid itu kan dia harus mengkonsumsi obat-obatan kan seumur hidup. Nah jadi jauh sebelum ketemu dengan saya, udah berapa lama Ibu minum obat tiroid? Setahun. 1 tahun ini minum obat tiroid. Nah, dari pengalaman Ibu selama minum obat tiroid itu, kemarin kan katanya kenapa? Sering pingsan karena mungkin kelelahan, kecapean, paling Kecapean. pikiran ya dengan adanya tragedi ini. Dan pernah video call sama saya, beliau sampai nangis
Bu Ratu, kenapa saya sakit lambung ya? Sering sakit kepala. Nah, saya tanya emang kenapa? Mungkin sulit makan, saya bilang. Lu nggak boleh kecapean, nggak boleh ini. Nah, beliau ini cerita kalau saya ini punya riwayat tiroid dan harus minum obat seumur hidup. Nah, pengaruh dari obat tersebut katanya berat badannya semakin menurun. Menyusut ya. Ya. 80, sekarang 48. Dulu 80 kilo, sekarang 48 selama 1 tahun ini. Iya. Oh ya, kemudian karena lambungnya mungkin dari obat tersebut, obat ya mungkin yang namanya kimia pasti ada efeknya, akhirnya kena lambung. Nah sebenarnya kita memang pengobatan itu diperlukan, sebuah pengobatan apapun penyakitnya adalah harus punya pengobatan yang fokus gitu ya, yang pengobatan menunjang. Tapi di balik itu semua memang setiap pengobatan itu pasti ada resikonya, resiko dari efek obat-obatan tersebut. Nah makanya si Bunda Eli ini saya berikan pengobatan pendamping kemarin, alhamdulillah ya. Saya kemarin sebenarnya kan kaget pas lagi di rumah kemarin kan dia drop, drop langsung dibawa lari ke puskesmas setempat, ya kan, kita bawa lari ke sana. Saya lihat penanganannya cukup bagus, alhamdulillah kemarin di puskesmas ya. Dia bisa rileks. Nah, karena saya tahu kan setiap pengobatan itu dibutuhkan pengobatan pendamping yang tepat. Coba saya berikan kemarin suplemen ya. Saya bawa memang saya kalau pengobatan pendamping kita lebih arahnya kepada suplemen. Saya berikan kemarin suplemen dari saya. Alhamdulillah. Yang katanya biasa dokter kalau udah masuk puskesmas tuh keluarnya 4 jam. Kemarin 4 jam ya. Kemarin nggak ada 1 jam, nggak ada 1 jam langsung pulang. Habis pulang kita orang biasa pulang ke rumah istirahat ya, kita mah nggak, pulangin jalan-jalan. Kita pulangin jalan-jalan. Terus alhamdulillah tadi malam kita berikan lagi ya. Ini suplemennya. Hari pagi ini gimana yang dirasakan? Segar Bu ya. Segar. Alhamdulillah Bu ya, segar. Kebetulan segar. Kita suplemen kita kan juga bisa memperbaharui sel-sel saraf. Nah ini yang saya perlukan. Jadi biar beliau ini, karena kalau sel saraf setiap manusia itu bagus, dia akan berpengaruh pada hormon tubuhnya. Jadi yang suka pikiran, stres ataupun depresi karena sesuatu traumatik misalnya kejadian yang membuat dia traumatik, itu akan mengimbangi dia lebih rileks, ya nggak banyak pikiran. Nah itu karena apapun sebenarnya obat itu adalah suplemen itu adalah yang bisa membentuk sel di persarafan dulu, karena sel di persarafan inilah apabila kita banyak pikiran, kurang tidur, trauma ataupun kita depresi, itu bisa menyebabkan pengaruh ke perubahan hormon di tubuh dan bisa menyebabkan seseorang itu sakit ya. Nah alhamdulillah itu yang penunjang pengobatannya yang saya berikan saat ini. Ibu juga minum suplemen itu Bu? Iya. Kemarin Ibu energik banget, turun bukit, naik bukit. Heran kan seumuran saya? Iya. Nah jadi gini, kalau kita bicara suplemen itu banyak ya. Nah saya kalau untuk suplemennya sendiri saya mempercayakan teknologi peptide. Jadi peptide ini adalah sebuah teknologi bioteknologi. Jadi sebenarnya peptide ini adalah revolusi bioteknologi nutrisi sel. Jadi yang Anda perlu tahu bahwa tubuh kita ini diperlukan nutrisi untuk sel tubuh. Kenapa? Manusia ini makin usia lanjut, kita ini makin menua, sel kita semakin turun. Kemudian sel kita yang dikatakan sel mengantuk ya, ingat tuh umur 50-an tuh sel udah pada ngantuk. Jadi kita daya pikirnya sudah menurun, sudah mulai lelah, dan berbagai penyakit itu pasti mulai mampir ya. Contohnya penyakit rumahan aja dulu, misalnya kayak lambung, vertigo, rematik, asam urat ya. Nah apalagi saat ini kan banyak tuh penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, stroke, gagal ginjal, jantung, bahkan sampai kanker. Nah apa fungsinya? Sel kita dibutuhkan nutrisi ya. Ingat apa fungsinya tubuh kita ini ada sel
Sel ini yang bertanggung jawab di setiap organ tubuh manusia. Dan sel ini makin lama makin menurun. Nah, dari itu tubuh kita, organ tubuh kita membutuhkan nutrisi sel biar organnya bisa berfungsi dengan baik. Contohnya, tadi Abang Tulang nanya, Bu Ratu kemarin naik bukit, turun bukit. Sebenarnya saya Indragon kalah sama saya, ya kan? Makanya saya bilang, Indragon, kamu itu sebenarnya salah orang, nyarinya saya. Kita sama-sama bisa naik bukit, ya. Nggak usah kamu gendong saya. Nah Bu, kalau suplemen itu digunakan pada anak-anak atau hanya dewasa? Nah, suplemen ini karena peptide bisa digunakan dari 0 bulan. 0 bulan ini dari anak baru lahir digunakan untuk perkembangan pertumbuhannya, biar tumbuhnya sehat ya, biar tumbuhnya lebih cerdas dan tumbuhnya tidak ada kekurangan satu apapun, ya kan? Kayak seperti kita ini bisa nggak Bu? Nah, kalau untuk bapak ini perlu. Kenapa? Di usia seperti ini kita membutuhkan nutrisi sel. Pertama, biar nggak ada penyakit yang datang sebagai pencegahan, ya kan? Ya namanya usia begini kita kan udah mulai pikun Pak, sel-selnya udah masih menurun, ya kan? Dia akan membuat daya ingat kita bagus. Kemudian apa sih yang sangat diperlukan dari nutrisi sel ini? Tulang kita semakin kuat, dia nggak mudah keropos tulang. Jadi penelitian di Jepang, umur mereka bikin penelitian 90 tahun tuh bisa lari di tangga. Jadi kalau kemarin nih ya bapak-bapak ibu-ibu ngelihat saya naik bukit, yang lain pada tinggal loh. Yang muda-muda di belakang saya pada tinggal, nggak selincah saya mendaki bukit ya. Makanya tuh Indragon salah lawannya Bu Ratu Indragon ya. Sama-sama kita daki bukit berdua ya. Nggak usah digelinding-gelinding, kita turun bareng lagi. Nah, jadi dia akan membentuk sel pasti di persendian, karena yang utama kan dari saraf dulu. Kalau sel di saraf kita sehat, kita tidak akan terjadi gumpalan darah, pembekuan darah di tubuh. Ya karena kan banyak orang sakit itu kan karena gumpalan darah, ya kan? Apapun penyakitnya itu bisa terjadi dari akibat gumpalan darah, ya, penyumbatan. Nah, fungsi dari peptide ini adalah untuk melancarkan peredaran darah, meregenerasikan sel-sel baru, merangsang pertumbuhan sel-sel baru, merawat sel yang masih sehat dan memperbaiki sel yang sudah rusak. Ya. Nah, perlu diketahui peptide ini adalah sebuah teknologi ya, bioteknologi dari Jerman. Oh, Jerman. Yang punya Jerman. Ini diriset pada tahun 1902. Kita belum lahir. Oh, udah lama. Belum. Nah, alhamdulillah saat ini di Indonesia saya adalah salah satu pelopor peptide pertama di Indonesia. Pelopornya? Saya pertama. Saya yang mempelopori peptide di Indonesia, bagaimana peptide bisa untuk sebagai pertumbuhan, pencegahan dan untuk memperbaiki jaringan sel yang rusak sebagai pengobatan pendamping. Nah, kita tahu saat ini peptide sudah digunakan di seluruh dunia, di berbagai pusat kesehatan ataupun pusat-pusat medikal. Nah, jadi kalau kita tahu, nah Anda tahu kan, orang kalau punya permasalahan yang membuat traumatik yang sangat mendalam seperti Ibu Eli ini bukan hal yang gampang. Jadi kalau Anda melihat saya ketemu beliau kemarin, hari ini bisa seceria ini, ya kan? Kita insya Allah lebih dari ini, ya kan? Karena saya akan membuat beliau ini lebih konsentrasi. Lebih fokus, konsentrasi. Memang sebuah luka yang sangat mendalam itu sangat sakit, yang tidak bisa diobati dengan begitu mudah. Walaupun kita orang di luaran hanya bisa bilang sabar ya Bu, bisa, tetapi yang merasakan beda. Tetapi kita kembali lagi, semua manusia ini akan kembali pada keharibaannya, pada waktunya yang dimana waktu perjanjian itu akan tiba. Bila perjanjian itu tiba, kita semua akan kembali, tetapi dengan cara kita masing-masing ya. Nah, tetapi di sini yang perlu diingatkan adalah satu, insya Allah nih, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, beliau kembali lebih indah. Dan kita belum tentu bisa seperti itu, tapi insya Allah kita bisa semua menjadi husnul khotimah, bisa kembali seperti almarhum Nia Kurniasari. Ya. Kita sangat berharap tidak ada efek samping apapun,
Jadi kalau contohnya gini nih, saya kasih tahu saja satu. Orang punya diabetes. Orang kalau udah punya diabetes karena dia mungkin keseringan minum obat kan bisa gagal ginjal atau jantung. Nah, tapi dengan peptide ini di saat dia mengobati di saat dia menggunakan sebagai pendamping pengobatannya untuk diabetes, dia ini akan di cover jadi jantungnya sehat, dirawat sel di jantungnya, sel di ginjalnya, bahkan sel-sel di persarafannya. Jadi kemungkinan jadi efek dari peptide ini adalah dia tidak akan terjadi komplikasi dari diabetes, dari penyakit riwayat diabetes. Jadi tidak akan terjadi komplikasi ke gagal ginjal, ke stroke sampai ke jantung. Nah, itu hal yang terkecil karena tadi si bapak nanya, ini minum ini bisa ada efek samping nggak? Tidak. Nah, justru dia akan merawat sel yang masih sehat agar tidak terjadi efek samping, komplikasi ataupun penyebaran yang lebih luas. Contohnya kayak cancer. Cancer ini dia kan bisa menyebar lebih jauh, bisa merusak organ-organ sel ya di sekitarnya lagi. Nah, tetapi sifat dari peptide ini adalah dia akan merangsang pertumbuhan sel yang baru, merawat sel yang masih sehat di organ sekitar, bahkan juga memperbaiki sel yang sudah rusak. Nah, itulah. Ini jadi di sini teman-teman netizen, bismillah ya, dengan izin Allah, kita baru sehari lihat keadaan Ibu Eli hari ini lebih baik, lebih ceria ya. Next nanti ke depannya ya kan, ikutin deh ya kan, mudah-mudahan berat badannya naik ya, terus nggak banyak pikiran, nggak pernah pingsan lagi. Di sini kan masih ada 2 gadis nih yang cantik-cantik, mereka masih butuh ibu semua. Ada si ganteng Kifli ya kan. Nah, Kifli ini juga akan mendampingi ibu sampai tua ya kan. Pokoknya ibu, Bu, semua manusia punya jalannya untuk kembali. Tetapi jalan yang dialami sama Nia Kurniasari almarhumah ini, jalannya lebih baik, yang belum tentu kita dapat jalan seperti dia. Sekarang dia lebih bahagia di sana, ya kan? Dan kita belum tentu bisa seperti dia. Nah, ibu yang perlu ibu tahu, doa seorang ibu, keikhlasan seorang ibu, ya Bu ya, ingat, doa seorang ibu, keikhlasan seorang ibu, itulah surga anak dunia akhirat. Jadi contohnya nih, ini ada Mayang di sini, ada Rini di sini. Keberhasilan mereka di dunia ini dari doa ibu, ya kan? Kemudian mereka bisa menjadi ahli surga itu dari doa ibu. Nah, jadi pada intinya ibu sekarang jangan bersedih untuk almarhum yang sudah pergi, ya kan? Ibu bisa duduk nih setiap saat, ya. Ibu bisa setiap saat bisa memberi salawat zikir. Nah, saya punya hadiah terindah untuk ibu. Selain insya Allah saya dampingi pengobatannya, ya kan? Kita bisa komunikasi terus. Ada satu dari ibu, terus ingat saya. Ayo sebentar, monggo Mbak ambilin tasku sebentar. Saya juga Bu, kita pihak keluarga juga mengucapkan banyak terima kasih karena ibu telah mendampingi keluarga Kurniasari. Amin ya Allah. Dan juga sekalian sama Bapak kita mengucapkan banyak terima kasih. Amin ya Allah. Juga untuk selanjutnya semoga niat baik ibu ini ditambah rezekinya Allah sama ibunya nanti. Amin. Rezeki yang berlimpah pula buat ibunya nanti. Amin ya Allah. Sehat selalu juga untuk Bapak ya, untuk kakek sehat selalu. Saya juga terima kasih banyak sudah diterima di keluarga ini. Nah, ini yang biasa saya baca, ya kan? Saya saya salawatkan. Jadi Anda lihat di sini, ini adalah bukan tasbih yang baru saya beli. Ini sebuah tasbih sudah lama saya beli, kurang lebih ini di tangan saya waktu saya umroh, ya, kurang lebih ini ada mungkin 10 tahun di tangan saya, umroh saya yang pertama. Ini saya beli dan yang selalu saya lafalkan, dan hari ini saya berikan tasbih untuk ibu ya, untuk Ibu Eli. Terima kasih banyak. Tahu nggak? Semoga dipanggil Allah. Ini ibu sama setiap duduk ya, dimana ibu bertasbih ya, bersalawat ya. Satu lagi, saya sayang Bu Eli ya. Ya Allah, ikhlas banget ini orang, masya Allah, ya kan? Nah,
Ibu kalau lagi duduk pengen dong dengar nama Bu Ratu. Ingin. Saya nggak mau Ibu lupakan saya. Aduh, Masya Allah Bu. Ini terlukis Ratu namanya Bu ya? Ratu. Oh, iya, Biar dia ingat saya. Iya. Teman-teman. Ini sebuah berlian. Masya Allah. Ini batunya berlian, bukan cincin biasa. Biar Bu Eli ingatkan saya. Ini yang dibeli dari almarhum. Iya. Almarhum masih ingat? Oh ini dari almarhumnya. Dari ini ya Bu. Waktu dia bilang, "Mah, 3 juta Bu, 3 juta itu beli dulu cincin nanti, tapi jangan dijual nanti buat biaya masuk." Kuliah. Kuliah, itu kuliah Bu. Dia dulu ngomong gitu kan, nanti ibu jangan dijual ya, ibu simpan dulu 3 juta ini nanti buat membeli, buat Nia masuk kuliah. Nia, kamu nak, insya Allah sudah menjadi ahli surganya Allah. Dunia memang bukan tempatmu, tapi surga milikmu yang belum bisa kami miliki. Kami hanya bisa menempati dengan izin Allah dan dengan amalan kami. Ini sebuah keikhlasan ibumu yang kamu berikan, mungkin nilainya tidak seberapa dibandingkan berlian saya. Kamu sudah ya Allah. Jangan nangis. Ini hari ini ada Nia di atas. Nia, saya akan melindungi ibumu. Saya akan menjaga ibumu. Pas banget. Bisa. Ya, berarti di sini ada Nia, di sini ada Dek Ratu. Ini karena ini adalah jadi kakak saya. Kasih Bu Ratu. Tuhan yang membalas jasa Ibu. Ibu penting sehat ya, karena kesehatan ibu adalah itu semua. Yang paling Jadi kalau parah. ibu ingin tahu Allah balaskan ke saya, penting ibu sehat ya. Ibu sehat, ibu bahagia, dan ibu ceria ya. Ya, Bismillah, Insya Allah ya, dengan izin Allah ya. Itulah semua. Ini dari Bu Ratu. Ibu dari Ratu gini Bu. Iya. Ini dari Bu Ratu jadi Ratu. kenang-kenangan. Dan saya juga baru dengar kalau cincin itu dibelikan oleh almarhumah Nia ya, dan yang baru di atasnya dari Ibu Ratu ya. Nanti sama itu. Pembelian dari Ibu Ratu nih, ya Allah, subhanallah. Ini sungguh luar. Ini di pagi ya, pagi ini saya akan memberikan ibu suplemen dulu biar tambah sehat sampai ke depan. Ayo sebentar, saya siapkan suplemennya dulu ya. Bismillah dengan izin Allah. Pak Rodi, aku minta suplemennya dong. Kalau yang selain itu yang mirip itu nggak apa-apa sih. Tunjuk itu. Milik mah. Yang mana mirip itu. Ini enggak iklan. Tak kena itu nak. Ini enggak iklan. Enggak kita iklan. Enggak masalah itu. Ini belian dari Bu Ratu. Ratu Rikana dari Bandung. Abang. Terima kasih Kemudian Bu ya. dari Bu Ratu. Berkilauan Bu Apa ya. yang membalasnya? Berkilau nih Bu ya. Dan kebetulan cincin yang Kuning tuh Bu ya. yang kuning itu dibelikan oleh almarhumah Nia ya Bu ya. Dan sekarang dikasih Ibu Ratu. Yang ngasih berlian, cincin berlian Iya. dari Bandung. Semoga Masya Allah yang membalasnya. Semoga Ibu Ratunya ditambah 1000 kali lipat dari Allah, hendaknya rezekinya untuk kedepannya ya Allah. Kita sama-sama berdoa ya, keluarga ya, Iya. ya Mayang ya. Kepala rezeki ya. Semoga Ibu Ratunya di Ini kan, Bele Bu ya mereknya. saya pakai krem ini biar Bila sindrom. gini ibu bilang gini, bukan saya mau cantik seperti bidadari saya yang sudah pergi. Nah, cocok. Ini apa? Saya Tunggu Bu, tunggu Bu. Belum. Dibiarin kita aja sama ibu. Kita dibiarin. Nah Ibu tuh dulu suka. Enggak. Kita dibiarin wawancara Oh iya, dia. Aku off coba. nih. Aku off nih. Kita dibiarin
mau wawancara dia soal ini, dia kan tadi malam udah pakai ini. Oh, Pak reaksi ibu pakai. Apa iya. reaksinya itu? Coba dulu. Nah, nanti buka ya. Buka ya. Jadi tadi malam aku udah pakai ini loh gitu. Nah, 1, 2, 3. kalau ibu, saya dengar ibu sudah mulai melakukan perawatan. Jadi bagaimana Bun? Dari yang sebelum ibu memakai dengan setelah ibu memakai, apa yang ibu rasakan? Apa namanya tuh? Sebelum itu muka saya hitam-hitam. Udah memakai krim nih. Apa namanya itu? Sibele. Sebele. Makin membaik, makin cantik. Mantap. Berkilauan Bu ya? Berkilauan. Ya. Itu dari Ibu Ratu Rifana. Oh, dari Bandung. Dari Bandung ya, dari situ. Insya Allah kita pakai. Cerah muka ibunya Bu ya? Iya. Setiap hari akan dipakai ini Bu? Ya, setiap hari. Oh. Biar Setiap hari makin cantik kita ibunya Bu pakai. ya? Iya. Makin glowing ibunya. Iya. Jadi bisa muda lagi Bu ya? Iya. Apa nanti ya ada ininya. Iya. Si belek Bu ya. Iya, sebele. Terima kasih Ibu Ratu. Kita udah dikasih sebelek untuk perawatan Eli. Kasih banyak. Perawatan kulit Bu ya. Ya. Makasih banyak Bu Ratu. Semoga ya dia amal iyalah sama Ibu. Amin. Amin. Kita aduk. Pokoknya kalau ibu, kalau apa namanya, karena punya apa, tiroid ya. Iya. Nah, gimana tiroidnya? Insya Allah sembuh, tapi nggak ada efek samping ke lambung, ke jantung ya. Jadi ibu biarpun minum obat tiroid, Tiap hari Ibu. jadi Mau tidur apa? ibu saat ini bisa minum 2 kali untuk pengobatannya. Ya, ibu nanti minum sesudah makan. Iya, ibu minum 1 bungkus pagi, ya. Nanti minum 1 bungkus malam. Nah, jadi biarpun ibu minum obat tiroid, tapi dia tidak akan bermasalah ke lambung. Dia nanti jantung ibu ya, nanti nggak masalah. Terus kan berat badannya terus menurun kan, dulu dari 80 kilo sisa 45. 48 kilo dalam 1 tahun ini. Nah, bismillah ya, insya Allah dia nanti akan naik lagi berat badannya. Nah, kita bisa lihat tadi kan dia apa namanya, Busa. apa tadi nasinya. Nah, sekarang kan larut ya. Iya. Dia larut, dia nggak ada apa sih, nggak ada endapan. Nah, Nggak ada kenapa? serbuknya. Karena teknologi peptide ini, teknologi Vico 12 dari Jerman, dia molekulnya kecil banget. Ya, dia punya molekul yang sangat kecil, hanya 200 Dalton. Jadi begitu dimasukkan ke dalam 300 Dalton kalau begitu dimasukkan ke dalam air, dia langsung larut dan menghilang. Nah, kemudian kita minumkan nih, biar tahu apa sih reaksi diminum dan bagaimana cara kerjanya teknologi peptide ini ya, dari produk RG Cell. Coba bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia nggak ada rasa ya, nggak pahit, nggak manis atau pupun, karena Tawar Bu ya. tawar. Cuma kalau mau apa, tambah air putih boleh. Nah, kenapa dia nggak ada rasa? Karena kalau peptide murni dia tidak meninggalkan rasa apapun ya, nggak ada rasa blackcurrant, nggak ada rasa Bu ya, nggak ada rasa jeruk, hambar. Nah, karena dia murni, benar-benar murni peptide. Nah, jadi tanpa campuran perisai buah, tanpa campuran dextron, benar-benar murni. Nah, tadi kan kita lihat kan, dia kan halus banget, begitu masuk ke dalam air, dia larut, nah langsung diminum. Nah, apa kelebihannya dari peptide ini? Setelah diminum, dia langsung diserap oleh tubuh.
langsung diserap oleh tubuh, dia tidak melalui pencernaan. Nah, jadi tidak diproses melalui pencernaan, diserap oleh tubuh, diedarkan ke aliran darah, dalam waktu 10 menit dirubah menjadi energi. Jadi begitu cepatnya cara kerja peptide untuk tubuh. Nah, kenapa? Sebenarnya suplemen yang sehat itu adalah yang tidak membebani pencernaan kita. Contohnya seperti ibu ini, dia dari riwayat tiroid permasalahan ke pencernaan. Jadi kalau bila dia mengkonsumsi suplemen apapun yang dicerna oleh pencernaan, ibarat kata gini loh, kita terbang dengan sebuah airlines. Karena permasalahan di pesawat itu kita landing di sebuah bandara. Bandara itu udah cukup bermasalah, aku nggak bisa terima kamu lagi. Jangan transit di sini, tapi lanjutkan perjalananmu. Nah, sama dengan kisah lambung. Kalau lambung sudah bermasalah, dia apabila ada obat suplemen apapun yang transit di lambung itu, dia akan lebih bermasalah, ya, sebelum dia menuju ke organ lain. Makanya dari itu suplemen yang tepat adalah yang dicerna langsung oleh tubuh, dialirkan ke aliran darah, ya, kemudian dirubah dalam bentuk energi yang begitu cepat dan tidak melalui proses pencernaan. Nah, itulah. Terima kasih banyak Bu Ratu. Sehat selalu Ibu ya. Saya bahagia. Kenapa? Saya bahagia dengan Ibu adalah Ibu sekarang udah mulai lebih sehat, lebih ceria ya. Pokoknya Lebih insya ceria. Allah. Ya, jangan lupa selalu zikirnya dijaga ya. Kalau sholatnya sudah ada hilang nih, wajahnya udah mulai cerah ya. Bismillah. Pokoknya kalau Ibu duduk selalu berzikir ya. Terima kasih Bu. Ya, sahabat sehat minta doanya ya, biar Ibu selalu sehat selalu.